Jamaah sholat yang kami hormati, mengingat acara selanjutnya yaitu Qaulul Hasanah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat al yang akan disampaikan oleh beliau Al Mukarram Bapak Faisal Kuni MA. Mudah-mudahan kita nanti semua bisa mengambil dari apa yang akan disampaikan oleh beliau Al Bapak Faisal Kuni MA ini, saja dengan niatan yang ikhlas, tulus dalam sholat ini, sehingga apa yang akan disampaikan beliau dapat kita tangkap dan meresap dan menjadikan istilah bagi kita semua. Oleh karena itu, kepada teman-teman Bapak Faisal Kuni dan waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man sara ala nahjihi واستنى بسنته إلى يوم القيامة. إذتم وطار عشاكم وتطوعتم إلى الجنة منزلا. Yang saya hormati Ustaz Zainal Mustaqim dari hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin, karena yang pernah kita ucapkan selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak nikmat yang bisa kita rasakan. Jika engkau mencoba bersyukur itu tidak usah menunggu banyak. Bersyukur itu dari yang sedikit. Rasulullah mengatakan, "Man la yashkurul qalil, la yashkurul katsir." Siapa akan aku menjadi hamba yang bersyukur? Karena engkau telah memberikan aku berbagai hamba yang lain. Para sahabat ketika itu bertanya oleh Abu Bilal, kenapa kau berbuat seperti itu? Padahal kau tidak memiliki kaki dan tidak memiliki kanan. Apa kata Abu Bilal? Bukan kamu dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin untuk menghancurkan rumah, dan aku tidak bisa lari dari malaikat. Bukan kamu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan hewan buas untuk memakan tubuhku, tetapi itu tidak Allah lakukan untuk aku. Karena aku berdoa, ya Allah, engkaukan aku menjadi hamba yang bersyukur, karena engkau telah memberikan aku berbanding hamba yang lain. Banyak di antara kita yang lengkap anggota tubuhnya, lengkap sifat Allah kepadanya, tapi sulit realisasi untuk bersyukur. Maka orang yang bersyukur itu sedikit. Dan banyak orang yang bersyukur, wa qalilun min ibadiyah syakur, sedikit hamba yang bersyukur. Syukur itu artinya membuka.
Orang yang bersyukur adalah orang yang membuka nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang dia rasakan, kalau orang menganggap bilang nggak diketepin, kau ada ketepin, ini nikmat. Orang yang bersyukur adalah nikmat yang dia rasakan, nikmat yang dia peroleh, orang yang di sekelilingnya ikut rasakan. Itu orang yang bersyukur, karena syukur artinya membuka. Rezeki itu kayak air, kalau di air dia bersih, segar. Tapi kalau ditahan, kotor dia. Kufur artinya menutup. Orang yang kufur nikmat adalah orang yang menutup nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang dia rasakan hanya dia rasakan sendiri. Kalau dia sukses, suksesnya sendiri. Kalau dia kaya, kaya sendiri. Itu orang yang kufur nikmat. Salawat dan salam perlu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang makamnya tidak pernah sepi dikunjungi oleh seluruh umat di penjuru dunia. Dan kalau saja dalam sholat, maka Rasulullah tidak pernah sepi dikunjungi oleh umatnya. Pada suatu hari Rasulullah pernah berkata, wajibku lalu al-taqi ikhwan. Saya ingin sekali bertemu dengan ikhwan-ikhwan saya. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, nahnu ikhwan. Wahai Rasulullah, kami adalah ikhwan-ikhwan. Rasulullah mengatakan, la bal antum ashab. Tidak, kamu itu adalah sahabat-sahabat. Siapa yang dimaksud dengan ikhwan Rasulullah? Yang dimaksud dengan ikhwan Rasulullah adalah mereka yang tidak pernah melihat Rasulullah, tetapi mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah kita melihat Nabi, tetapi kita percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang membuat Rasulullah ingin bertemu dengan kita. Memang ada beberapa orang yang nanti dulu berdampingan dengan Rasulullah. Yang pertama adalah ana wa kafirul yatim kahatain fil jannah. Aku dan orang yang mengurusi anak yatim seperti di surga. Di kalau ingin duduk dempetan dengan Nabi, berdampingan dengan Nabi, perhatikan anak-anak yatim. Kita kalau yang berbalik kita kami yatim. Kalau berbalik kami yatim, saya lebih yatim. Ya, kalau yang dia bapak itu bukan yatim. Yatim itu adalah mantu biahu yang meninggal bapaknya. Dan sebab dari mana Rasulullah bapak juga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita hadir memperingati milad Rasulullah SAW. Hakikatnya, pada hakikatnya setiap hari bagi seorang muslim adalah memperingati Rasulullah SAW. Karena kita perlu untuk mengingat Rasulullah SAW. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan mengingat itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Dan mengingat Rasulullah SAW tidak hanya ketika maulid. Lalu selesai kita mengingat Rasulullah, tidak. Tapi mengingat Rasulullah adalah sepanjang hayat kita. Mengingat Rasulullah adalah sepanjang hidup kita. Jangan kita terjebak dengan musimnya maulid baru ingat Nabi. Selesai maulid selesai ingat Nabi. Musim Ramadan sampai ibadah. Selesai Ramadan selesai ibadah. Makanya ada para ulama mengatakan kunu rabbani wa la taqulu rabbani. Jadilah kamu orang-orang yang rabbani. Orang-orang yang menyembah Allah kapanpun dan dimanapun. Wa la taqulu
menjadi orang-orang yang Ramadan, orang-orang yang menyembah Ramadan, orang-orang yang hanya semangat beribadahnya hanya di bulan Ramadan. Bertakwalah kepada Allah kapan saja dan di mana saja kita berada. Bulan yang lalu saya ke Korea. Di Korea kebanyakan kalau TKI kita itu biasanya suka diajak minum-minuman keras. Orang Korea mengatakan Tuhan cuma ada di Indonesia, di Korea tidak ada. Bagi kita orang yang beriman, Istagfirullah, bertakwa kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ibu-ibu pakai jilbab ini, jangan pakai maulidan doang. Di maulidan terbaik jilbabnya. Maulid cuma berapa saat di situ. Benar itu jangan cuma di masjid kita cuma besar. Yang lebih penting adalah benar setelah keluar dari masjid. Benar jangan lupa sholat. Sholat belum selesai. Yang lebih penting adalah benar setelah sholat. Bawa ketakwaan itu di mana? Bapak yang dimuliakan Allah, wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa berkata, sungguhnya aku ini Rasul itu membenarkan sifat yang ada di hadapanku dan memberi kabar bahwa ada Rasul setelah aku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ada ulama yang mengatakan bahwa ismuhu Ahmad artinya segala sesuatu yang terkait dengan Rasulullah pasti amat terpuji. Kalau ada sesuatu yang tidak terpuji, jangan kaitkan dengan Rasulullah SAW. Itu maksudnya ismu Ahmad, segala sesuatu yang terkait dengan Rasulullah pasti terpuji. Bukan hanya terpuji, amat terpuji. Ibunya saja bernama Aminah. Aminah adalah wanita yang beri perasaan. Bapaknya bernama Abdullah. Kalau yang menyusui yang bernama Halimah, wanita yang wafat padanya. Bidannya bernama Asyafah, yang sempurna. Kakeknya bernama Abdul Muttalib, yang julukannya adalah Syaibah, orang tua yang bijaksana. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan Rasulullah SAW, dia pasti terpuji. Bahkan orang-orang di sekitar Rasul itu kenapa wafat dengan cepat? Ya, kalau kita lihat, kenapa orang-orang di sekitar Rasulullah meninggal begitu cepat? Menurut pakar sejarah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membebaskan Rasulullah dari pendidikan manusia. Ini langsung yang mendidik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Tuhanku telah mendidikku, maka baguslah apa. Jadi yang mendidik Rasulullah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada ulama yang mengatakan tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Bagi yang bukan Rasul itu adalah penghinaan. Bapak kenapa bisa baca dan tulis? Saya ikut Rasul atau tidak bisa baca dan tulis? Bagi yang bukan Rasul itu penghinaan. Tetapi bagi Rasulullah SAW itu adalah kesempurnaan dan tanda kemukjizatan. Bapak ini yang dimuliakan Allah, kita akan disuruh ikutin sunnah Rasulullah. Apa sih sunnah Rasulullah?
sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita disuruh alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'd. Hati Allah wa hati Rasul. Taati Allah dan taat Rasul. Sunnah itu artinya manuhi pada Nabi min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Jadi yang dimaksud dengan sunnah adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi. Dari apa? Dari perkataannya. Banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang bersifat perkataan begitu banyak. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Sunnah buku Ustaz Agus. Judulnya 40 hari 40 hari untuk anak. Kalau tidak dibeli ya. Buat anak. Dan kita terima kalau anak bahasa Indonesia tahu juga anaknya bahasa Inggris. Mudah-mudahan bisa cepat keluar dulu. Ada apa lagi yang satu yang pendek itu? Ada apa yang pendek itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat kauliyah begitu banyak. Bahkan ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah yang hafal riwayat. Abu Hurairah ini kalau dipukul perutnya itu katanya mengeluarkan. Karena masih banyak hadis ya. Apa? Ngigonya ini. Misalnya ada hadis yang bersifat kauliyah. Alimu auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Perintahkan anak salat ketika dia umur 7 tahun dan pukul ketika umur 10 tahun kalau dia tidak mau salat. Maka memperingati maulid Nabi artinya apa? Mari ya. Mari kita tegakkan salat di keluarga kita. Mari kita jadikan anak-anak kita orang-orang yang menegakkan salat. Maka doa Nabi adalah Rabbi ja'alni muqimis shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan keturunan-keturunanku. Bapak Ibu, kalau mendidik anak itu mesti nyicil, nggak bisa cash. Ya. Ibu terkadang nyicil, nyicil kan? Kalau dari luar negeri ada nyicil. Inna lulusuna, inna kawam tahu ikhtada. Ranting, kalau anak-anak itu masih kayak ranting, gampang dilurus. Walau lagi tidak kawam tahu al-masyad. Tapi kalau kita kayak kayu, udah gede, mau dilurusin susah. Disuruh berat, bapaknya ada berat. Bapak ada berat, boleh lebih mudah. Didik anak itu dari kecil. Bahkan Rasulullah li'ayyi hadzib ar-rajul waladahu khairun lahu min an yatasaddaqa bil-fa'l. Seseorang mendidik anaknya itu lebih baik daripada dia bersedekah satu sok. Mendidik anak itu adalah investasi. Seperti bersedekah, bahkan lebih baik daripada bersedekah. Maka coba perhatikan pendidikan anak-anak kita. Paling tidak ada 3 aspek. Ada 3 aspek yang harus kita perhatikan dalam pendidikan anak-anak kita. Yang pertama adalah salimul akidah. Selamatkan akidah. Akidah yang bersih. Jadikan anak-anak kita seorang anak yang bersih akidahnya. Yang hanya takut
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersih akidahnya, insya Allah dengan korupsi. Pernah pada suatu hari, Khalifah Umar bin Khattab bertemu dengan seorang anak yang membangkang. Oh, kami mana? Lalu Umar mengatakan, saya beli ya untuk kami. Kata anak ini, majikan saya mengamanahkan kepada saya untuk tidak menjual kami. Bila saya dengan Umar akan berbicara, Umar lagi ngetes. Apa kata Umar bin Khattab? Apa kata anak ini? Fa'aina Allah. Kalau saya jual kami ini, maka di mana Allah Subhanahu wa taala? Anak yang semangat akidahnya, dia meyakini bahwa Allah selalu mengawasinya. Dia takut untuk mendustakan. Dia takut untuk berbohong. Gak apa-apa kalau dia belajar, disuruh beli minumnya, suruh ke warung, itu kembalinya karena dibalikin. Kenapa? Tertanam pada dirinya bahwa Allah selalu mengawasi. Salihul akidah. Yang kedua, salihul ibadah. Ibadahnya yang benar, perhatikan sholatnya. Jangan tanya kepada anak kita sudah makan atau belum, tapi tanya sudah sholat atau belum. Kalau di luar kota gimana sholat? Karena sholat itu menjadi benteng dia. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Kalau orang masih sholat itu kan artinya sila. Seseorang yang sholat adalah orang yang selalu menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sholat masih belum benar, bagaimana? Perhatikan sholatnya. Tanya kepada anak kita, tanya kepada anak kita, sudah sholat atau belum? Kemudian apa lagi? Mati dulu akhlak yang pokok, akhlak yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena misi besar dituntutnya Rasulullah SAW adalah memperbaiki akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimah. Sungguh aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Khususnya anak-anak putri kita dan bagaimana aurat mereka, bagaimana pakaian mereka bisa perhatikan. Jangan sampai kita sudah menutup aurat, tapi anak-anak kita belum. Inilah makna daripada menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Inilah inti daripada memperingati maulid Rasulullah SAW. Harus ada hubungan antara ibadah yang kita lakukan dengan praktek sehari-hari. Kita ngaji rajin, tetapi kita praktekkan apa yang kita ngaji. Kadang-kadang di Indonesia kita ibadah yang kita lakukan dalam hubungan kadang-kadang. Coba sholatnya, hari sholatnya jangan banyak sampah orang. Padahal apa? Padahal dalam saya sholat ini, padahal dalam saya sholat. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Malam tadharu sholat al fahsya'i wal munkar lam yadzar lima murjilah. Siapa yang sholatnya tidak terjaga daripada perbuatan keji dan munkar, dia bukan tambah jauh dari Allah. Dia bukan tambah dekat, malah sama di jalan juga. Buang sampah di kali juga. Padahal itu bukan. Saya pergi ke Korea. Korea kebanyakan ateis. Mereka ateis, tidak percaya Tuhan. Tapi sungai-sungai di Korea semuanya bersih. Gak ada sampahnya. Kalau kita sampahnya datang sampah kasur, sofa, kayak orang Indonesia. Nah itu bawa banjir, Ini bawa banjir. Jadi kalau banjir jadi ajak uang sampah, biar dibawa air.
Orang di Korea saya nggak pernah lihat lagu saya motor kan. Padahal mereka tidak muslim. Mereka tak Islam. Tetapi mereka mempraktekkan nilai-nilai Islam. Jadi kesimpulannya, satu kaum yang menjalankan nilai-nilai Islam, walaupun mereka tidak beriman kepada Allah, Allah akan angkat kaum ini. Korea itu kecil, lebih kecil dari Jawa, tapi lihat langsung benar-benar merajai dunia. Nokia aja, protokol kecil dari Jawa, tapi luar biasa. Jepang lebih, mereka tak beriman, tapi luar biasa kebersihan mereka. Buang sampah di Jepang itu ada harinya. Hari Senin buangnya apa? Hari Selasa buangnya apa? Rabu buangnya ada harinya. Kalau kita buang nggak sesuai dengan harinya, sampah itu nggak diambil. Mereka tidak beriman kepada Allah, tapi mereka menerapkan nilai-nilai Islam. Itulah apa yang dikatakan oleh Muhammad Abdul. Ra'aitul Islam di Uruba. Saya melihat Islam di Eropa. Walau Islam di Biladil Muslimin, tapi saya tidak melihat Islam di negeri kaum muslimin. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu keindahannya tertutup oleh orang-orang Islam sendiri. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali tadi tapi Rasulullah yang kuat, tapi pakai yang hati. Allah yang perhatikan. Paling sekarang banyak. Kalau kita lihat pemerkosaan, bahkan sekarang yang berkosa difilmkan, bahkan itu sekolah terbaik orangnya di Jakarta, tapi bisa melakukan hal-hal yang bisa. Dalam bentuk taurat itu ada 4 P, jadi 4 P kriterianya itu. Yang pertama adalah tutup aurat, tidak terlihat kecuali muka dan kedua telapak. Yang kedua tidak transparan. Ada yang tutup pakai, tapi transparan ya. Yang ketiga tidak ketat. Ada yang tapi ketat kayak penyelam. Penyelaman yang ukur semua ya. Tapi ketat. Itu kata Nabi. Kafia alia berpakaian tetapi telanjang. Kemudian orang tidak menyerupai laki-laki. Memperingati Maulid. Kita ingatkan apa ajaran Rasul tentang pendidikan. Bagaimana ajaran Rasul tentang pendidikan awal. Itu sunnah kaum yang sangat banyak. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah. Sunnah Nabi yang bersifat perbuatan. Seperti bagaimana hadis sholat. Selalu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Ustaz, jika kita semua contoh Nabi kok sholat yang jadi beda-beda. Hadis karena pemahaman ulama tentang hadis itu berbeda-beda. Makanya timbullah perbedaan. Kita lihat ada yang kurus, ada yang enggak. Bahkan Imam Syafi'i kalau Imam Malik datang disuruh jadi imam. Imam Syafi'i tidak pakai kurus karena ingin menghormati Imam Malik. Sebaliknya Imam Malik dan Imam Syafi'i dia pakai kurus karena ingin menghormati Imam Malik. Bahkan ketika Imam Malik sudah wafat, kalau Imam Syafi'i sholat di tempatnya, Imam Syafi'i tidak pakai kurus. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau hidupnya saja saya hormati, apalagi wafatnya. Buya Hamka, ketika Buya Hamka sendiri dikelilingi banyak kaum Nahdiyin. Untuk menghormati kaum Nahdiyin, Buya Hamka ketika itu sholat subuhnya pakai kurus. Jadi salah pakai kurus.
silakan, tidak ada Ustaz Bena. Nggak mau pakai urut silakan, yang sama yang tubuh tidak ada apa. Ya boleh. Selama habis sholat diikutin. Oh, mau selama habis sholat. Bid'ah. Dari dulu bid'ah terus bid'ahnya. Selama habis sholat memang kalau secara hukum tidak ada. Selama itu sunnahnya ketika bertemu. Tetapi ribut habis sholat tidak ada. Karena ributnya kalau orang lagi doa saja tidak selamat juga tuh. Ya, kalau lagi doa tidak selamat. Tapi lupa akan didoain. Kalau tidak selamat itu bapaknya. Ya kalau tidak selamat, gimana caranya? Jalan terakhir sendiri aja lagi doa enggak? Kalau dia lagi mana kita tidak selamat. Tunggu di sekitar kamu baru kita selamat. Atau berdoa selamat. Jangan kalau lagi tidak selamat. Selamanya bagus, tapi waktunya berdekat. Sama ucap salam seperti itu. Di dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi mengakui bagaimana mengucap salam. Mengucap salam bagus, tapi kalau orang menyanyi, ibu lagi nyanyi, Assalamualaikum, berarti semua lagi, Waalaikumsalam. Lupa itu dimana bacanya. Salam bagus, tapi waktunya kurang tepat. Likul lima maqam. Walau lima kaum. Setiap perkataan ada tempat yang tepat untuknya. Dan setiap tempat ada perkataan yang tepat untuknya. Kalau salah, Allah akan ajarin juga. Allah ajarin. Kenapa surat Taubah itu nggak pakai Bismillah? Karena surat Taubah bercerita tentang perang. Maka kurang pas kalau pakai Bismillah. Karena Bismillah itu menunjukkan rasa aman. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah yang bersifat syariah lebih banyak kaji. Jadi kalau masalah sunnahnya itu banyak perbedaan. Sampai kiamat teman-teman. Marilah kita kata Muhammad Rasul, nata'awan bima tafaqna alaih. Mari kita bekerja sama atas apa yang kita sepakati. Wa ya'dilu ba'duna ba'd fi masalah nanti. Mari kita bertoleransi atas permasalahan yang kita perselisihkan. Kalau saya mengerti maulid, kalau anti antara maulid dengan kalau kita lihat ada kalau antara maulid, kalau anti maulid, kalau maulid pakai mati. Jadi mestinya antara maulid dengan anti maulid. Kalau anti maulid itu salah. Kalau anti maulid, kalau antara maulid, ini kalau boleh bahasa. Dan mikir betul sih. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hadisnya salah, tapi pemahaman para ulama yang berbeda. Kita butuh ulama untuk membantu dalam memahami hadis. Gak bisa kalau ulama. Sholat dan begini, dan itu. Ada kalau bapaknya kalau sholat, tahiyat begini. Anaknya diajarin kalau sholat belum buka. Gitu bapaknya juga dipegang sholat supaya belum buka. Kalau bapaknya, karena pengertian bergerak itu yang berbeda. Ada yang mengatakan begini bergerak, ada yang mengatakan belum, harus begini bergerak. Silakan saja. Itu tidak mempengaruhi sah tidaknya salah, itu masalah uluhiyah. Dalam dakwah kita harus mengedepankan al-usul atau al-usul, mengedepankan yang pokok, jangan yang cabang kita kedepankan. Sentuhan yang batal ya kan? Ya kan? Mari kita batal. Istri kan? Ya kan? Jadi istri suaminya batal,
pasti istri itu simpan, suami butuh lagi. Ada butuh, ada suami butuhnya di musola, nggak boleh dari rumah. Ini masalah hati. Kalau itu lagi haji, apa yang batal? Ada tahu batal terus. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, kalau setiap orang yang berbeda itu musuh, maka akan banyak musuh kita. Orang beda musuh lagi, banyak musuh kita. Perbedaan itu adalah rahmat. Dalam perbedaan kita akan menemukan banyak kemudahan Allah berikan kepada kita. Jadi itu sunnah yang berbeda. Bagaimana Nabi? Maka dalam asyarah yang Muhammadiyah, bagaimana sifat-sifat Nabi? Gimana Nabi jalan? Nabi itu kalau jalan itu seperti jalan-jalan yang menurun Nabi kalau jalan. Jadi sempat Nabi itu kalau jalan. Rasulullah kalau dipanggil itu yang menoleh dengan seluruh tubuhnya. Dan yang berbeda, menoleh dengan seluruh tubuhnya. Tidak cuma kepala itu. Kalau menunjuk Rasulullah kalau menunjuk dia menunjuk dengan seluruh tangannya. Pak, gimana tangannya? Tunjuk dengan seluruh tangannya. Orang Jepang itu sangat ramah. Ya. Jadi kalau ibu Jepang, kalau bertanya terbuka, mereka akan menerangkan. Kalau itu, walaupun ada dalam kata mereka akan terangkan. Saya pernah mencatat di Jepang. Saya cuma hanya bermodalkan foto dan saya foto alamat apa dengan teman saya. Terus saya tanya sama orang Jepang, tahu alamat ini? Saya bagaimana itu? Tahu alamat ini? Kalau dia bilang sebentar ya, tunggu. Dia muter dulu Pak, dia muter dulu. Udah ketemu alamatnya kalau dia bilang saya diantar. Nggak bisa diajak muter-muter. Tapi kita disuruh tunggu dulu, dia cari alamatnya. Baru setelah itu kita diantarkan ke tempatnya, ke lokasi. Di kereta sudah lagi. Jika ditaruh, dan sebelum dia turun dari kereta, dia sampai lagi saya. Jangan lupa turunnya di stasiun ini, baru dia turun. Subhanallah. Memberi petunjuk orang jalan itu tidak pernah sempurna. Sempurna kalau untuk jalan. Kalau kita sempurna, belok. Apalagi kalau di Jawa, itu alasan dan tepat sih. Dokternya berarti kilo. Datang orang Jawa, orang Jakarta itu dengan betul. Tidak seperti itu lumayan jalan. Ini luar biasa. Penghormatan mereka terhadap orang yang bertanya itu luar biasa. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Itu sunnah-sunnah miliknya Rasulullah. Rasulullah kalau bersalaman tidak melepas, dulu dilepas. Ya Rasulullah, kalau buat banyak amal tidak lepas-lepas. Bersalaman tanpa aku yang hadir itu bersalamanlah maka hilang kebencian dari dalam. Salaman itu adalah kata sopan. Sopan itu adalah lembaran yang suci. Orang yang bersalaman adalah orang yang membuka lembaran yang baru. Itu sopan. Kemudian Rasulullah juga rambutnya itu terurai sampai ke pundak. Terurai sampai ke pundak masih rapi. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Maka adalah usya'ru paling kering." Siapa yang memiliki rambut, hendaklah dia bermaki rambutnya. Ini nyakin rambut, disampoi rambut. Ini yang diceritakan kan? Rasulullah. Jadi orang yang ikutin Nabi rambutnya bersih, rambutnya teratur,
seperti rambutnya. Nabi berlari sikat giginya. Orang yang terserah Nabi, yang cinta Nabi dari kan? Nabi sholat lagi sikat gigi. Bahkan Allah dikatakan, "Laula asyqa ala ummati, la amaru bisiwakin dan kullu." Seandainya tidak memberatkan umatku, pasti umatku akan aku perintahkan untuk sikat gigi setiap minggu. Jadi kalau orang buat sikat gigi itu 5 kali paling tidak. Maka Nabi mengatakan, begitu Nabi memperhatikan kebersihan mulut. Apa kata Nabi? Siapa yang makan bawang? Siapa yang makan bawang? Bawang merah, bawang putih, jangan deketin tempat sholat kami. Kenapa? Karena malam kita terganggu dengan bau. Kalau mereka terganggu lagi, kalau bawang aja nggak boleh deketin mana? Gimana jadi kok? Ya, kita harus memperhatikan kebersihan mulut. Gimana rokok, gitu kan? Kalau perlu, tidak sih. Ini sunnah-sunnah kayak gini yang kita perhatikan. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga kuat. Maka Rasulullah dari Mekah ke Madinah dia berjalan kaki. Hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah berjalan. Bahkan Rasulullah pernah bergulat dengan namanya luka seorang Rasulullah yang ada. Dengan kawan tiga kali. 3 kali bertarung, 3 kali bergulat, luka luka. Apa luka? Ya Rasul, apa yang saya akan katakan kepada keluarga saya? Kalau kami yang pertama jadi alasannya dimakan serigala, kambing yang kedua diculik, tapi kambing yang ketiga saya nggak punya alasan. Apa alasan saya sampaikan kepada keluarga saya? Kata Nabi, ambil kambing semua, saya berjual dengan bukan satu bagikan. Kalau Bapak Ibu dan keluarga saya sekalian, bagaimana perjalanan Rasulullah SAW? Begitu kuatnya fisik Rasulullah. Apalagi kedua aku yang tinggi banget, gimana naik itu? Subhanallah. Apalagi Asma binti Abi Bakar yang menghapus jejak-jejak Rasulullah di bawah supaya tidak ketawa orang. Bagaimana kuatnya si Asma naik gunung yang begitu tinggi ini, menghantar makanan Rasulullah SAW. Bahkan Asma binti Abi Bakar ini dikarenakan usia yang panjang, sampai 100 lebih dan giginya masih utuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita praktekkan sunnah-sunnah Nabi yang fi'liyahnya kecil-kecil. Tetapi kita rasa manfaat untuk diri kita. Yang ketiga adalah sunnah yang bersifat keputusan-keputusan Nabi takririah. Apa contohnya? Contohnya adalah pernah pada suatu hari para sahabat ingin sholat karena tidak ada air kan? Saya kalau ada air kan saya setelah sholat air ada dia berapa tadi yang mengulangi sholatnya dia tidak. Lalu hal ini dilaporkan kepada sahabat yang tidak mengulangi sholatnya. Nabi mengatakan apa tak sunnah, kau telah mengerjakan sesuai dengan sunnah. Kepada yang mengulangi sholatnya Nabi mengatakan lakan ajrul marratain, kamu dapat pahala berkali. Jadi sunnah yang bersifat pakai keputusan Rasulullah SAW. Nah, apakah semua yang dilakukan Rasulullah itu sunnah? Tidak semua yang dilakukan Rasulullah itu sunnah. Yang dilakukan Rasulullah itu ada yang untuk dirinya sendiri. Misalnya Rasulullah menikah lebih dari 4. Itu khusus untuk Rasulullah SAW. Kalau yang bukan Nabi tidak boleh.
khusus untuk Rasulullah. Rasulullah nggak boleh beribadah. Rasulullah tidak memberikan warisan. Gak ada warisan, tapi nggak ada warisan. Itu khusus untuk Rasulullah. Ada yang Rasulullah lakukan, tetapi juga untuk umatnya. Ada juga yang Rasulullah lakukan, tetapi itu bukan termasuk sunnah. Hanya kerjaan lagi. Misalnya Nabi pakai jubah, itu kata orang Arab banyak pakai jubah, tukang luar juga pakai jubah. Supir bis jangan pakai jubah juga. Tapi kita supir bis kita pakai jubah, jalan tukangnya habis gitu, dia lo supir bis. Tapi itu kebiasaan orang-orang Arab, kebiasaan mereka seperti itu. Tetapi boleh nggak kita pakai jubah? Karena dulu Nabi pakai jubah, saya pakai jubah, kita bertanya boleh. Ada sahabat Nabi, Ibnu Umar itu suka mengikuti kebiasaan Nabi, walaupun hanya sifatnya kebiasaan. Pernah Nabi berhenti di satu tempat, lalu Ibnu Umar berhenti juga di tempat itu. Ketika ditanya, wahai Ibnu Umar, kenapa kau berhenti di tempat itu? Dulu Nabi pernah berhenti di tempat itu. Saya itu berhenti di tempat itu kita bertanya. Nabi suka makan kaki kambing. Ya. Itu kebiasaan Nabi. Boleh kita ikuti untuk melakukan keberkahan, tapi orang yang nggak ikutin nggak apa-apa. Jadi tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sunnah. Dia adalah lihat. Kalau yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kembali saya jangan sampai peringatan Maulid Nabi ini hanya sekedar menjadi ritual. Mari kita amalkan apa yang bisa dilakukan dari Rasulullah, kita amalkan walaupun sekecil apapun, walaupun secukup. Minal ma'ruf syai'an walau lam talqa akhaka biwajhin salim. Jangan kamu pernah hina perbuatan baik sedikit pun, walaupun kau bertemu dengan saudara dengan wajah yang bersih. Subhanallah. Sedikit-sedikit sunnah Rasulullah kita amalkan. Jangan sampai maulid terus kita peringati, tapi tidak ada dampak, dan tidak ada dampak pada diri dan keluarga kita. Mari kita amalkan itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-jannata allati tu'ti al-'afwa wa ya karim. Allahumma yassir kulla 'asir wa yaqwi kulla ra'in wa yaqwi kulla faqir. Yassir 'alaina kulla 'asir wa tayassir al-'asir wa yassir. اللهم يا من يحتاج الى البيان والتفسير حاجه اليه كثير. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا بلاء الا دفعته ولا عيبا الا سترته ولا حاجه من حوائج الدنيا الا قضيتها ويسرتها. يا الله يا بارك اغفر لنا ذنوبنا dosa kedua orang tua kami. Ya Allah yang Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk mendidik anak-anak, memberikan kepada mereka rezeki yang halal, mengajarkan kepada mereka bagaimana menuntut Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minadh dhalimin. Ya Allah ya Tuhan, jadikanlah diri kami dari segala macam bencana dan musibah. Ya Allah, jadikanlah musibah ini sebagai penghibur dosa dan keadaan. Ya Allah, jadikanlah saudara-saudara kami yang wafat dalam musibah sebagai syahadat. Berikanlah kepada keluarga yang menjalankan kesabaran menerima ketetapan dari Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah.
Ya Allah, jangan doakan suul khatimah. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Tolonglah saudara-saudara kami para mujahidin yang ada di Suriah. Di belahan bumi manapun, ya Allah, yang membebaskan Masjid Aqsa dari cengkeraman kaum Yahudi. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa aslih ulata al-muslimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khazala al-muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian menjadi tambahan untuk kita semua sehingga kita bisa mengambil dari pernyataan Allah itu sendiri apa makna dari organisasi Muhammad SAW